Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Sosial dan Budaya Ayah Minangkabau yang dibimbing oleh Ibu Zulfa. Perkenalkan, nama saya Husna Fadila, NIM 1830106222 dari Tadris Biologi 6A. Sistem kekerabatan di Minangkabau. Baiklah, awak akan membicarakan tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Yang mana topik pembicaraan kita yaitu sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, sistem perkawinan di Minangkabau, dan yang terakhir kita akan membahas sistem waris di Minangkabau. Pembahasan kita yang pertama yaitu sistem kekerabatan di Minangkabau, yang mana sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu sistem matrilineal. Sistem yang mana dikatakan sistem matrilineal itu yaitu garis keturunan ibu. Ada pun yang mengatakan baik dari anak laki-laki maupun perempuan harus menurut ke garis keturunan ibu. Ayah tidak dapat mengambil atau memasukkannya ke dalam sukunya, baik dalam suku atau masalah sesukunya. Dalam sistem ayah disebut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan ayah. Sedangkan awak di Siko di Minangkabau, awak membahas tentang sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan ibu, yaitu baik dari padusi maupun laki-laki di Minangkabau harus menurut keturunan ibu. Adapun cara atau ciri-ciri dari sistem kekerabatan matrilineal yaitu keturunannya dihitung dari garis keturunan ibu. Suku terbentuk menurut garis ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewarisi sukunya kepada anaknya. Jadi jika tidak ada anak perempuan dalam satu suku, maka dapat dikatakan suku itu akan hilang atau habis. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar suku yang disebut esogami. Menurut adat Minangkabau, seorang tidak dapat menikah dengan seorang yang berasal dari suku yang sama. Kalau orang itu menikah jo suku yang sama, menurut aturan Minangkabau, inyo dapet dondo yaitu kerbau putih. Yang keempat, yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki. Yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau yaitu adalah laki-laki, yaitu mama. Perempuan di Minangkabau diposisikan sebagai pengikat, pemelihara atau penyimpan harta pusaka. Selanjutnya, perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istri. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakan dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dan saudara perempuan. Di siko di adik ada berapa pendapat tentang iko. Dalam sistem matrilineal perempuan atau padusi diposisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan. Sebagaimana diungkapkan pepatah adatnya amban paruak atau tempat penyimpanan. Itulah sebabnya dalam penentuan peraturan dan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikuti sertakan. Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban di dalam Minangkabau. Selanjutnya, awak akan
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem perkawinan di Minangkabau. Yang mana sistem perkawinan di Minangkabau itu menurut sistem matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal. Seperti yang dianut suku Minangkabau menetapkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan. Itu, perkawinan bukanlah masalah sepasang insan atau sepasang anak manusia yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga saja. Oleh karena itu, falsafat Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama. Maka rumah tangga menjadi urusan bersama. Sebagai masalah pribadi dalam hubungan suami istri, tidak terlepas dari masalah bersama. Pola perkawinan mereka bersifat esogami, yaitu esogami merupakan pola perkawinan luar dari suku. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Oleh karena itu, menurut struktur masyarakat mereka setiap orang adalah kaum dan suku mereka telah beranak. Mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Setiap orang telah menjadi warga kaumnya masing-masing. Meskipun telah diikat perkawinan telah beranak pinak. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap rumah tangganya. Kelihatan hubungan mereka sangat rapuh, tetapi para istri mempunyai daya pengikat yang khusus, yaitu resep kuno, yaitu cinta melalui perut suami. Dengan kepintaran memasak di samping itu, para istri pantang mengeluh kepada suami sehingga para suami tidak mempunyai beban pikiran berat di rumah tangganya. Perkawinan esogamiko meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Sistem matrilineal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak bergantung pada suamiku. Walaupun suami sangat dimanjakan di dalam rumah tangga, ia bukanlah pemegang kuasa atas anak dan istri. Jika ia ingin terus memanjakan, maka ia harus pandai-pandai pula menyesuaikan dirinya. Dalam sistem perkawinan di Minangkabau ada beberapa pendapat, yaitu ada yang padusi yang mengisi, itu di daerah Payakumbuh Mudia itu padusi laki-laki yang mengisi untuk padusi, itu padusi yang menyebut laki-lakinya. Sedangkan di daerah Pasaman dan Padang sekitar sistem perkawinannya padusi yang mengisi atau memboli laki-lakinya. Itu laki-laki yang akan menjemput padusinya untuk tinggal di rumahnya. Itu beda dari suku-suku Minangkabau yang ada di Siko tentang perkawinannya selanjutnya awak membahas tentang sistem waris di Minangkabau, yang mana waris merupakan barang yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah meninggal dunia, kemudian diterima oleh ahli warisnya, bisa berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah, atau gelarnya. Seorang yang mengatakan bahwa dia menerima amanah dari orang lain atau mamaknya sendiri, kemudian dia mendakwakan dirinya sebagai ahli waris. Sebenarnya dia belum lagi menjawab waris. Itu namanya baru menjawab tutur atau menjawab kato.
belum tentu lagi dia pewaris harta pusaka dan gelar itu. Yang dikatakan menjawab waris ini adalah waris penghulu yang dijawab. Ahli jawab yang menjawab waris ini atau turun namanya. Adapun turunan ini ada dua jenisnya, turunan dari bapak patriarkat dan turunan dari ibu matriarkat. Itu dalam adat Minangkabau yang menjadi waris ini adalah keturunan dari ibu, sebab Minangkabau bentuk matrilineal, sehingga anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi, seorang penghulu Minangkabau, maka kemenakannya yang menjawab gelarnya, sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum mamaknya. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu, sebab ada pula ketentuan-ketentuannya dikarenakan harta itu banyak pula jenisnya. Harta pusaka tinggi, pusaka rendah, harta pancarian, harta surang, harta syarikat atau sekutu, dan banyak lagi harta-hartonya. Kalau seorang anak ayah adalah penghulu satu kaum, bukan berarti dia berhambatan tangan dari pusaka ayahnya yang menjadi penghulu itu. Si anak boleh menerima harta pusaka itu dengan syarat-syarat tertentu yang berhibahkan kepadanya. Biasanya di Minangkabau warisku diambil oleh mamaku meninggal diturunkannya loh kepada kemanakannya. Kemanakanku biasanya kalau padusi yaitu yang diwariskan seperti harta pusaka yang bisa dijaganya. Sedangkan kepanakan laki-laki biasanya yang seperti gola itu, gelar itu yang diwariskannya kepada laki-lakinya. Ikulah penyampaian dari sistem kekerabatan di Minangkabau, yang mana ada 3 sub pembahasan yang kita bahas tadi, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, sistem pewarisan, sistem perkawinan di Minangkabau, dan sistem pewarisan di Minangkabau. Ikulah pembahasan kita pada hariku. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.